Baik anak-anak, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi pada bab 2 ya, pada pembelajaran matematika wajib, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dan rasional. Baik, jadi ini adalah kompetensi dasar ya. Jadi di sini untuk 3.2 kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemudian yang 4.2 itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Baik, jadi yang pertama di sini Ibu akan jelaskan terkait dengan persamaan kuadrat ya, karena ini merupakan dasar teori yang akan menunjang kalian untuk bisa memahami untuk persamaan rasional. Jadi untuk persamaan kuadrat, di sini pengertiannya adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi misalkan bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, maka a, b, c-nya itu adalah elemen bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk penyelesaian persamaan kuadrat, jadi persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan cara yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan di sini misalkan bentuk dari persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1 ya. Jadi nanti menjadi x kuadrat gitu. Nah, bentuk ax kuadrat plus bx plus c itu dapat ditulis menjadi x plus r kali x plus s, di mana r plus s itu sama dengan b, berarti koefisien dari x, dan r kali s sama dengan c. Nah, sehingga nanti bentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0, dapat ditulis menjadi x plus r kali x plus s sama dengan 0. Nah, kemudian untuk memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1 ya. Jadi bentuk ax kuadrat plus bx plus c itu dapat ditulis menjadi ax plus r kali ax plus s per a, dengan r plus s itu sama dengan b, dan r kali s sama dengan a kali c. Nah, sehingga nanti bentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu dapat ditulis menjadi ax plus r kali ax plus s per a sama dengan 0. Baik, selanjutnya adalah metode dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi metode ini pada dasarnya adalah mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu x plus minus p kuadrat sama dengan q. Ya, ubah dulu koefisien x kuadrat menjadi 1 gitu ya. Jadi misalkan 2x kuadrat maka harus dibagi 2. Nah, kemudian menambahkan masing-masing ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Misalkan koefisien x-nya adalah 2 misalkan. Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Ya, 1 kuadrat. Jadi masing-masing ruas ditambahkan dengan 1 kuadrat gitu. Nah, selanjutnya untuk rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, nanti kita akan menemukan suatu rumus yang disebut dengan rumus ABC. Ya, jadi rumus ini bisa digunakan untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, sebagai bentuk umum dari persamaan kuadrat, maka rumus ABC-nya adalah x1, x2 itu adalah sama dengan min b gitu ya, plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Baik, jadi perhatikan di sini untuk b kuadrat min 4ac itu disebut dengan diskriminan yang biasa disimbolkan dengan d. Nah, jadi tidak selamanya bahwa setiap persamaan kuadrat itu ya memiliki penyelesaian. Jadi bisa diperhatikan bahwa jika D-nya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki penyelesaian.
Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut hanya memiliki satu penyelesaian, karena X1 sama dengan X2. Kemudian jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut baru memiliki dua penyelesaian. Jadi bisa diperhatikan ya. Baik, jadi di sini Ibu berikan satu contoh, gitu ya. Satu contoh himpunan penyelesaian. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 3x² plus 5x sama dengan 12, gitu ya. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi kita gunakan metode yang pertama, yaitu memfaktorkan. Jadi 3x² plus 5x sama dengan 12. Nah, maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi 3x² plus 5x min 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi bahwa dari bentuk umum ax² plus bx plus c sama dengan 0, itu bisa dirubah menjadi jika A-nya tidak sama dengan 1 ya. Jadi di sini A-nya kan sama dengan 3, gitu koefisien x²-nya. Jadi itu bisa dirubah menjadi AX plus R kali AX plus S. Ya, jadi per A sama dengan 0. Nah, kita cari nilai R dan S, gitu ya. Jadi R tambah S tadi syaratnya kan sama dengan B, yaitu koefisien X. Sedangkan R kali S adalah A kali C. Sehingga kita peroleh di sini untuk R ditambah S-nya itu sama dengan 5, gitu ya. Karena koefisien X-nya adalah 5. Kemudian R kali S-nya sama dengan min 36. Ya, 3 kali min 12. Nah, karena min 4 ditambah 9 sama dengan 5, dan min 4 kali 9 sama dengan min 36, maka kita ambil R-nya sama dengan min 4, S-nya sama dengan 9. Sehingga kita bisa rubah bentuk dari persamaan kuadrat ini menjadi 3x min 4 kali 3x plus 9 per 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa bagi untuk masing-masing koefisien x, yaitu 3 dan 9, konstantanya kita bagi 3, sehingga kita peroleh 3x min 4 kali x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh bahwa 3x min 4 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi x-nya yang pertama adalah sama dengan 4 per 3, yang kedua x sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari 3x² plus 5x sama dengan 12 itu adalah min 3,4 per 3. Nah, yang kedua kita akan coba untuk menyelesaikan dengan rumus ABC. Bisa diperhatikan di sini bahwa dari 3x² plus 5x min 12 sama dengan 0, kita peroleh bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 12. Jadi, untuk penyelesaiannya, X12 kita bisa cari, ya. Di sini, tadi rumusnya kan min B, jadi min 5 plus minus akar B kuadrat, berarti 5 kuadrat, min 4 AC, berarti min 4 kali 3 kali min 12, per 2A, berarti 2 kali 3. Nah, sehingga kita peroleh untuk penyelesaiannya, X12 itu sama dengan min 5 plus minus akar 169. Nah, jadi min 5 plus minus akar 169 per 6. Sehingga kita peroleh untuk X1-nya, kita ambil yang bertanda negatif dulu, jadi min 5 min 13, ya, karena akar 169 kan 13. Jadi min 5 min 13 sama dengan min 18 per 6, kita dapatkan hasil min 3. Kemudian untuk X2-nya, penyelesaian yang kedua, itu sama dengan min 5 plus 13 per 6, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4 per 3, gitu ya. Jadi 8 per 6 itu disederhanakan lagi, menjadi 4 per 3. Nah, kita bisa perhatikan bahwa penyelesaian ya, yang kita peroleh dari menggunakan metode memfaktorkan dan rumus ABC, maka hasilnya sama, ya. Jadi kalian nanti bisa menentukan metode mana yang mau kalian gunakan atau cara mana yang mau kalian gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat.
Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada pengertian dari pertidaksamaan kuadrat. Ini adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Itu yang pertama, kita tinggal ganti untuk tanda sama dengan tadi dengan tanda kurang dari. Jadi ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Kemudian ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0. Ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Jadi tinggal diganti tandanya dengan tanda ketidaksamaan. Nah, syaratnya tetap A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Dan A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Nah, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, nah ini berlaku juga untuk pertidaksamaan polinomial, ya. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, di mana ruas kanannya itu sama dengan 0, kemudian menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier, kemudian menentukan nilai pembuat 0 dari fungsi tersebut, kemudian meletakkan nilai pembuat 0 fungsi pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif ya pada setiap selang atau interval yang terbentuk. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian pertidaksamaan, yang mana itu diperoleh dari tanda selang atau interval pada garis bilangan gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan untuk tanda ketidaksamaan pada pertidaksamaan tersebut. Jika dia lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka penyelesaiannya itu terletak pada selang atau interval yang bertanda positif. Sedangkan jika tanda ketidaksamaannya itu kurang dari sama dengan atau kurang dari, nah maka penyelesaiannya itu terletak pada selang atau interval bertanda negatif. Nah, perhatikan jika pertidaksamaan ini dikalikan atau dibagi dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan dibalik, ya. Jadi yang sebelumnya kurang dari menjadi lebih dari, sebelumnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, seperti itu. Baik, jadi itu kemudian untuk contoh soal di sini. Nah, himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 10x plus 24 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kita coba cari. Nah, ini penyelesaiannya. Pertama kita tuliskan dulu untuk soalnya. Kemudian kita ubah bentuknya. Jadi kita tentukan faktor-faktor liniernya. Kemudian kita peroleh di sini x kuadrat min 10x plus 24 bisa dirubah menjadi x min 4 kali x min 6. Jadi x min 4 kali x min 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan untuk pembuat 0-nya. Jadi x min 4 kali x min 6 sama dengan 0. Maka kita peroleh x min 4 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita peroleh x sama dengan 4 atau x sama dengan 6. Nah, jadi perhatikan di sini sudah diletakkan bahwa pembuat 0-nya x sama dengan 4 dan x sama dengan 6 ya pada garis bilangan. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk lingkarannya itu tertutup ya, tertutup atau berwarna hitam. Nah, kita lihat tanda ketidaksamaannya di sini memuat tanda sama dengan ya. Artinya x sama dengan 4 dan x sama dengan 6 itu kan masuk dalam penyelesaian. Jadi kita harus berikan tanda berupa lingkaran yang tertutup. Jika nanti tanda ketidaksamaannya tidak memuat sama dengan, maka untuk lingkaran ini terbuka. Nah, kita bisa perhatikan di sini sudah diberikan keterangan ya, agar lebih ingat bahwa jika tanda ketidaksamaannya berisi sama dengan, berarti dia ditandai dengan bulatan penuh. Kalau misalkan tidak, berarti bulatan kosong atau terbuka ya, berwarna putih. Oke, kita uji sekarang untuk tanda pada setiap interval. Misalkan pada interval x ya, x lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 6. Kita ambil untuk x-nya itu sama dengan 5.
Nah, kita substitusi ke dalam X min 4 kali X min 6. Sehingga kita peroleh 5 min 4 kali 5 min 6. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali min 1. Jadi, 1 kali min 1 hasilnya min 1. Maka tanda pada interval ini adalah negatif. Ya, karena hasil ketika kita substitusi salah satu nilai X pada interval itu menghasilkan bilangan negatif seperti itu. Nah, jadi kita bisa uji untuk interval yang lainnya sehingga kita peroleh tanda positif, ya. Nah, kemudian perhatikan setelah kita menguji tanda pada tiap interval, kita menentukan himpunan penyelesaian. Nah, perhatikan bahwa tanda ketidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan, artinya lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi, artinya di sini kita harus menentukan himpunan penyelesaian itu dari interval atau selang yang bertanda positif. Ya, karena nilai X pada interval tersebutlah yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat tersebut. Oke, nah berarti di sini Ibu tandai untuk daerahnya yang memenuhi atau daerah penyelesaiannya. Ya, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X demikian sehingga X-nya kurang dari sama dengan 4 atau X lebih dari sama dengan 6, di mana X elemen bilangan real. Jadi itu ya untuk himpunan penyelesaiannya. Baik, selanjutnya untuk persamaan rasional. Nah, di sini untuk bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan AB elemen bilangan bulat. Ya, disimbolkan sebagai Z. Nah, serta B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk pengertian persamaan rasional itu adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel, gitu ya. Nah, jadi persamaan ini dalam bentuk pecahan penyebutnya memuat variabel. Untuk pembilangnya itu bisa memuat variabel, bisa tidak, seperti itu. Oke, nah bentuk umumnya misalkan fx per gx itu sama dengan 0, ya, di mana gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan kita suruh menentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4X min 3 per X plus 2 sama dengan 2X min 9 per X min 6. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tinggal kalikan silang, ya. Dikalikan silang sehingga kita peroleh hasilnya 4X min 3 kali X min 6 sama dengan X plus 2 kali 2X min 9. Nah, kemudian kalikan satu per satu. Nah, ingat ya caranya. Pertama, 4X kali X, 4X kuadrat. 4X kali min 6, min 24X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 6, plus 18. Gitu ya. Jadi satu per satu dikalikan. Sedangkan di ruas kanan kita peroleh 2X kuadrat min 9X plus 4X min 18. Nah, jadi hasilnya 4X kuadrat min 27X plus 18 sama dengan 2X kuadrat min 5X min 18. Nah, kemudian jadikan satu ruas sehingga kita peroleh untuk hasil akhirnya. Jadi 4X kuadrat min 2X kuadrat itu menjadi 2X kuadrat. Min 27X plus 5X menjadi min 22X plus 18 menjadi 36. Ya, jadi persamaan kuadratnya kita peroleh 2X kuadrat min 22X plus 36 sama dengan 0. Nah, ini bisa dibagi 2, jadi masing-masing koefisien dan konstanta dibagi 2, sehingga kita peroleh X kuadrat min 11X plus 18 sama dengan 0. Sehingga kita bisa ubah, jadi kita cari untuk faktor linear, jadi X min 9 kali X min 2 sama dengan 0. Sehingga X min 9 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ya. Nah, jadi untuk penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan rasional tersebut, 4X min 3 per X plus 2 sama dengan 2X min 9 per X min 6 adalah 2 atau 9. Gitu ya.
Baik, untuk nomor 4 di sini kita akan membahas terkait dengan pertidaksamaan rasional, gitu ya. Nah, untuk pertidaksamaan rasional, nah di sini pertidaksamaan yang diartikan ya sebagai pertidaksamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya memuat variabel gitu. Jadi pembilangnya itu bisa dia memuat variabel, bisa tidak. Nah, untuk bentuk umumnya, jadi tinggal mengganti tanda dari persamaan rasional tadi dengan tanda ketidaksamaan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan ya. Dengan syaratnya Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mengetahui sifat-sifatnya, kita perhatikan lagi untuk sifat pembagian suatu bilangan ya. Jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Kalau 0 per suatu bilangan, itu hasilnya 0. Tapi jika suatu bilangan per 0, itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi untuk syarat A-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Oke, untuk sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Jadi perhatikan yang pertama, jika fx per gx itu kurang dari 0, itu artinya apa? Fx-nya kurang dari 0, gx-nya lebih dari 0, gx-nya tidak sama dengan 0. Ya. Atau fx-nya lebih dari 0, gx-nya kurang dari 0. Dengan gx tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi bisa kalian perhatikan ya, bahwa jika dia tandanya kurang dari, berarti salah satu dari fx atau gx-nya ini bernilai negatif, kan gitu ya. Nah, kemudian jika sebaliknya tandanya itu lebih dari, fx per gx lebih dari 0, maka fx dan gx itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, seperti itu. Nah, sama juga dengan fx per gx lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan 0, berarti salah satu keduanya ya, kedua fungsi itu yaitu fx dan gx itu lebih dari sama dengan 0 atau keduanya kurang dari sama dengan 0. Untuk fx per gx kurang dari sama dengan 0, berarti salah satunya antara fx atau gx itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang lainnya kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi itu sifat-sifatnya. Nah, jadi di sini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buat ruas kanan dari pertidaksamaan rasional itu menjadi 0. Kemudian kita buat ruas kiri pertidaksamaan rasional itu menjadi bentuk pecahan atau bentuk rasional. Kemudian kita tentukan nilai-nilai yang membuat pembilang dan penyebutnya bernilai 0. Tentukan nilai-nilai yang membuat ruas kiri terdefinisi, yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Nah, kemudian letakkan nilai-nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Lalu tentukan tanda setiap interval yang terbentuk. Nah, kemudian yang keenam adalah tentukan penyelesaian pertidaksamaan dengan menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan. Baik, di sini Ibu berikan satu contoh soal, misalkan menentukan himpunan penyelesaian dari 3x-1 per x-7 lebih dari min 2. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, 3x-1 per x-7 lebih dari sama dengan, lebih dari saja ya, lebih dari min 2. Nah, maka kita bisa pindahkan untuk min 2-nya ke ruas kiri, sebelah kiri tanda menjadi 3x-1 per x-7 plus 2. Ya, lebih dari 0. Kemudian yang 2 ini kan bisa kita samakan penyebutnya dengan 3x-1 per x-7. Jadi kita kalikan dengan x-7 per x-7 sehingga diperoleh hasil 3x-1 per x-7 ditambah 2 kali x-7 per x-7 lebih dari 0. Nah, sehingga kita bisa satukan sekarang untuk pembilangnya karena penyebutnya sama. Jadi 3x-1 ditambah 2 kali x-7 per x-7 lebih dari 0.
Sehingga kita peroleh 5x min 15 per x min 7 lebih dari 0. Nah, untuk pembuat 0 pada pembilang 5x min 15 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 15, ya, dan x-nya sama dengan 3. Jadi diperoleh dari 15 dibagi 5. Kemudian untuk pembuat 0 penyebut, x min 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 7. Nah, syaratnya tadi agar dia terdefinisi berarti kan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 7. Nah, kita perhatikan sekarang tanda, ya, tanda dari pertidaksamaan tersebut, ya. Tandanya untuk tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari, sehingga apa? Sehingga kita bisa letakkan di sini untuk pembuat 0 pada pembilang maupun penyebutnya. Kemudian kita berikan tanda lingkaran terbuka di sini, karena keduanya tidak termasuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama untuk 3 itu karena tanda dari pertidaksamaan, ketidaksamaan pada pertidaksamaan itu adalah lebih dari, tidak berisi sama dengan. Kemudian untuk 7 karena dia merupakan pembuat 0 pada penyebut, dan syaratnya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, berarti 7 tidak termasuk dalam penyelesaian. Nah, kemudian di sini kita uji tanda sama seperti cara yang sebelumnya, ya. Pada pertidaksamaan kuadrat, kita uji tanda pada setiap interval dengan mengambil satu nilai x pada interval tersebut. Kemudian kita substitusi ke dalam 5x min 15 per x min 7. Ya. Nanti akan diperoleh tanda seperti ini. Jadi pada interval x kurang dari 3, kita peroleh tandanya itu adalah positif. Interval x lebih dari 3 dan kurang dari 7, tandanya negatif, dan x lebih dari 7, tandanya positif. Nah, sehingga setelah kita menguji tanda pada interval dan menentukan tandanya, nah, kita bisa menentukan himpunan penyelesaian. Karena tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya itu terdiri dari nilai x pada interval yang bertanda positif, ya. Karena dia lebih dari 0, ya. Lebih dari 0 berarti kan dia positif. Nah, maka ibu tandai untuk daerah penyelesaiannya. Nah, maka kita bisa menentukan untuk himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x, demikian sehingga x-nya kurang dari 3 atau x-nya lebih dari 7 dengan x elemen bilangan real. Baik, jadi demikian untuk video mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dan rasional kali ini. Silahkan dicoba lagi untuk contoh-contoh soal pada buku, agar lebih memperkuat pemahaman kalian terhadap materi.